renovasi. Nah, ini paling sering terjadi ketika pelaksanaan renovasi fasilitas sekolah. Rekanan atau pihak ketiga ini ada indikasi awal untuk melakukan koordinasi bersama kepala sekolah untuk menaikkan harga bahan-bahan tadi seperti markup tadi di awal. Cuman ini bedanya ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak ketiga. Kemudian yang selanjutnya mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang tidak relevan dengan pendidikan. Jadi apa yang tertulis di RKS dan mata anggaran itu harusnya diimplementasikan sesuai dengan mata anggaran yang ada. Kemudian yang selanjutnya penggunaan fiktif. Ketika suatu pelaksanaan kegiatan itu tidak terlaksana atau misalnya yang paling sering terjadi di akhir tahun itu karena kejar-kejaran untuk menghabiskan anggaran dan anggarannya dan pelaksanaan kegiatannya itu tidak terlaksana, akhirnya di laporan itu ditulis sebagai pelaksanaan yang telah terlaksana, padahal realisasinya tidak ada. Inilah yang dihitung sebagai fiktif atau kerugian. Ketika dilakukan audit, maka baik itu markup maupun penggunaan fiktif dan lain-lain sebagainya itu akan terhitung sebagai kerugian negara. Kemudian menyusun laporan dengan harga yang dimanipulasi. Ini sering sekali muncul ketika pengadaan-pengadaan baik itu proyek renovasi maupun pengadaan barang dan jasa. Ketika bendaharanya misalnya tidak mengetahui secara pasti atau misalnya di bendahara sebelumnya tidak memberikan informasi yang jelas, maka bendahara yang menyusun kemudian itu tidak ada gambaran umum terkait dengan laporan harga yang disusun, sehingga pelaporannya itu terkesan dibuat-buat. Terkesan dibuat-buat itu ketika diaudit juga akan menimbulkan kerugian, pasti akan terhitung karena kita mengaudit berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun. Terkait dengan solusi, ya ini ada beberapa solusi yang Bapak Ibu bisa amati, cermati, dan kami sampaikan di sini bahwa saya yakin di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu telah memiliki pencatatan secara digital. Nah, pencatatan secara digital ini sangat akan memudahkan ketika dilakukan audit. Nah, audit yang pertama kalau misalnya di satuan pendidikan itu kan APIP. Jadi misalnya inspektorat dan lain-lain sebagainya. Inspektorat kemudian ketika melakukan audit dan ada temuan akan sangat mudah ketika akan melakukan perbaikan Bapak Ibu sekalian ketika itu sudah dilakukan digitalisasi. Kemudian peningkatan transparansi, publikasi laporan keuangan secara rutin. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu apakah itu online publikasinya maupun offline, itu Bapak Ibu mesti sering rutin untuk melaporkan. Jadi jangan sampai laporan keuangan itu hanya orang-orang tertentu yang tahu, misalnya kepala sekolah, bendahara, dan lain-lain. Tidak, semua perangkat-perangkat yang ada di sekolah itu harus mengetahui terkait dengan publikasi laporan keuangan. Karena ketika ada indikasi kerugian yang muncul, maka Bapak Ibu dapat bersama-sama untuk memperbaiki. Kalau misalnya cuma 2 orang yang tahu di sekolah itu atau misalnya orang-orang tertentu, maka ketika ada temuan, maka akan sangat sulit untuk dilakukan verifikasi sebab hanya sebagian orang yang tahu. Kemudian yang selanjutnya ada audit berkala. Audit berkala ini lakukan pemeriksaan oleh pihak independen secara rutin. Tindak lanjut dengan tindakan kolektif. Jadi kalau misalnya lembaga yang sering melakukan audit itu untuk di sekolah-sekolah kan tadi seperti yang saya sampaikan ada inspektorat. Ketika inspektorat mengemukakan temuan, maka audit ini perlu segera dikoreksi. Nah, koreksinya inilah yang kemudian tadi ditanggulangi. Maksud saya tidak dapat ditanggulangi apabila laporan keuangan yang ada di sekolah itu hanya diketahui oleh segelintir. Makanya laporan keuangan ini harus rutin dipublikasi, apakah itu per triwulan atau per akhir tahun. Kemudian peningkatan langkah preventif. Peningkatan langkah preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan dana BOSP. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat rutin melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana BOSP ini, bukan hanya untuk segelintir, tapi semua warga atau pihak-pihak yang ada di sekolah dan yang berkepentingan. Ini yang agak penting Bapak Ibu sekalian. Kejaksaan punya peran utama dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOSP yang ada di sekolah masing-masing. Jadi di kejaksaan itu ada 3 bidang yang sekiranya menjadi ujung tombak dalam pengawalan dan pendampingan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada bidang intelijen, melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyimpangan yang terjadi dan melakukan penerangan hukum. Ini di bidang intelijen lebih masif melakukan langkah-langkah preventif. Jadi sebelum
Merembes barang-barangnya Bapak Ibu sekalian, bidang intelijen harus melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu. Apakah itu misalnya memberikan rekomendasi terkait dengan penyelesaian permasalahan keuangan yang ada, atau memeriksa dokumen-dokumen keuangan yang ada. Kemudian yang kedua, nah ini yang menurut saya dapat paling relevan juga untuk Bapak Ibu sekalian, mendapat fasilitasi dari pihak kejaksaan. Jadi di kejaksaan itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pendampingan. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat meminta kepada kejaksaan untuk dapat didampingi terkait dengan pengelolaan dana BUSP. Pendampingan ini berupa pendampingan hukum, kemudian ada legal opinion dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian khawatir terkait dengan pengelolaan dana BUSP di sekolah masing-masing, Bapak Ibu dapat meminta atau mengajukan rekomendasi pendampingan kepada pihak kejaksaan. Maka pihak kejaksaan ini khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara akan melakukan pendampingan secara komprehensif dalam pengelolaan dana BUSP Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir. Dua bidang ini adalah bidang preventif, pencegahan terlebih dahulu. Ketika pencegahan itu sudah tidak tertanggulangi lagi atau sudah kejadian, maka bidang pitsus yang turun tangan. Nah, bidang pitsus ini melakukan penindakan dalam penyalahgunaan dan pengelolaan dana BUSP tadi. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak pernah ketemu dengan bidang pitsus ini, karena bidang pitsus ini adalah bidang yang melakukan penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi, dan akan turun ketika telah jelas indikasi kerugian negara yang muncul dari misalnya pengelolaan dana BUSP di sekolah masing-masing. Jadi di bidang kejaksaan itu langkah preventif harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kejadian, karena kalau misalnya langkah preventif itu dioptimalkan, saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan program-program di sekolah itu dengan optimal, khususnya terkait dengan program-program pendidikan yang mendukung di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan pendampingan, maka dapat mengajukan kepada kejaksaan dalam bidang pendampingan, bantuan, asistensi, pendapat, dan pelayanan hukum. Inilah yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Pengelolaan dana BUSP yang harus memperhatikan, yang paling pokok adalah penggunaan dana harus sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ini apabila misalnya ada item yang ditambahkan, itu akan menjadi pertanyaan dari lembaga auditor. Kalau misalnya ada item yang dikurangi, ada item yang ditambahkan, itu akan kentara di laporan keuangannya Bapak Ibu, karena akan dicocokkan nantinya. Kemudian memperhatikan aturan ketentuan penggunaan dana BUSP atau petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sektor pendidikan. Jadi pengelolaan dana anggaran Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi yang diangkat sebagai bendahara seminimal mungkin adalah orang yang paham terkait dengan juknis dan petunjuk terkait dengan pengelolaan dana BUSP, supaya nantinya orang yang mengelola ini tidak membuat Bapak Ibu sekalian kerepotan ketika misalnya penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan dana harus transparan, terdokumentasi dan dipertanggungjawabkan. Jika perlu melibatkan pendampingan instansi yang relevan, seperti tadi misalnya kejaksaan dapat memberikan pelayanan, asistensi, dan bantuan pendampingan hukum kepada Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan dana BUSP, atau misalnya program-program pemerintah yang melibatkan keuangan negara di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dilarang menggunakan dana untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya di luar ketentuan. Ini makanya dibuat RKAS tadi, supaya Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pengelolaan anggaran itu tidak terlalu jauh melenceng. Kemudian yang selanjutnya, semua pihak harus berperan aktif untuk menjaga pengelolaan dana tetap tepat sasaran. Makanya di sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian, saran untuk dapat memudahkan nantinya dilakukan evaluasi rutin terhadap pengelolaan keuangan atau BUSP di sekolah masing-masing, supaya ketika ada koreksi itu bisa dikoreksi secara bersama-sama. Misalnya kalau misalnya nanti tidak ketulungan misalnya, nah Bapak Ibu sekalian akan sangat kesulitan ketika yang dari kejaksaan itu yang turun adalah bidang pidana khusus, karena ini menyangkut terkait indikasi kerugian keuangan negara. Ya, sekira itu penyampaian dari kami. Selanjutnya saya kembali. Terima kasih Mas Materi. Mungkin Mas bisa jawab.